Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali dan kitab Maraqil Ubuddiyah yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, insyaallah ini adalah episode yang keempat. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan di mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa 'ulumina fid dharain amin. Walau wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai kepada ilmu hakikat illa ba'da ahkami bidayatiha, terkecuali sudah menyempurnakan ilmu bidayahnya, yakni ilmu fikih dan ilmu tarikatnya. Wala asura ala batiniha, dan tidak akan dapat mengetahui ala batiniha atas ilmu batinnya, illa terkecuali ba'dal wuqufi ala zahiriha, sesudah memahami atas ilmu zahirnya. Coba kita lihat di dalam kitab Maraqil Ubuddiyah. Walau wusula, dan tidak akan sampai laka ayyuhas salik, dan tidak akan sampai padamu wahai orang yang menjalani perjalanan akhirat, ila nihayatiha, kepada ilmu batin, kepada ilmu batinnya, kepada ilmu hakikatnya, ayil ibadati, yakni kepada ilmu batin, kepada ilmu ibadah batinnya. Tidak akan sampai kepadamu wahai orang yang menjalani jalan akhirat ila nihayatiha, kepada ilmu ibadah batin, illa terkecuali bisa sampai ba'da ahkami bidayatiha, kecuali sudah menyempurnakan bidayatiha dengan ilmu bidayahnya, yakni ilmu fikih dan ilmu tarikatnya. Ihkami bikasril hamzati ay isbat, jadi ihkam dengan kasrah hamzah ay isbat, yakni sesudah menetapkan, sudah memastikan, sudah menyatakan bidayatiha, ilmu syariat, ilmu tarikatnya. Jadi tidak akan sampai seseorang di dalam pembelajaran ilmu hakikat terkecuali sudah seseorang itu belajar dan memahami dan mengerti, dan memang sudah pasti, sudah tetap kuat
di dalam ilmu syariat, ilmu tarikatnya, baru seseorang bisa sampai lagi mempelajari dengan ilmu yang lain, yakni ilmu nihayahnya, ilmu batinnya. Bi antasiha minka al bidayatu, dengan bahwasanya sah daripadamu al bidayatu, yakni ilmu bidayah, ilmu syariat dan ilmu tarikatnya. Jadi tidak akan sampai kepadamu kepada ilmu nihayah, kepada ilmu batin, kepada ilmu ibadah yang berhubungan dengan batin, kecuali sesudah menyempurnakan dengan ilmu bidayahnya, dengan ilmu syariat dan ilmu tarikatnya, yakni dengan bi antasiha minka al bidayatu, yakni dengan bahwasanya sah daripadamu al bidayatu, ilmu syariat dan ilmu tarikatnya. Nah, allati hiya syari'atu ma mulazamatika laha bil jaddi. Ilmu bidayah itu adalah ilmu syariat yang beserta lazim padamu dengan kepada itu ilmu syariat bil jaddi, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh belajarnya, baik belajar rukun fi'li atau rukun kaulinya, bagaimana bacaannya yang benar, makharijul hurufnya, harakatnya, panjang pendeknya, agar benar bagaimana anggota tujuhnya di dalam beribadah yang benar. Jadi sungguh-sungguh belajarnya. Wala asura, dan tidak akan dapat mengetahui bisa ilmu salasah ay la alima, tidak akan bisa mengetahui ala batiniha, atas ilmu batinnya, illa ba'dal wuqufi, terkecuali sesudah memahami ilmu syahadati ala zahiriha, sesudah memahami, menyaksikan atas ilmu zahirnya, yakni ilmu syariat dan tarikatnya. Ilmu zahirnya wa masala ba'duhum, dan telah mengumpamakan, telah memisalkan, telah mencontohkan oleh sebagian ulama, ulama tasawuf, asyariyatu bis safinati wat tariqatu bil bahri wal haqiqatu bil lu'lu'i. Wa masala ba'duhum, dan telah memisalkan oleh sebagian ulama tasawuf, asyariyatu bis safinati, syariat itu dengan laksanakan kapal. Jadi ilmu syariat itu laksanakan kapal. Wat tariqatu bil bahri, dan ilmu tarikat itu laksanakan dengan laut. Wal haqiqatu bil lu'lu'i, dan ilmu hakikat itu, ilmu nihayahnya, yakni ilmu hakikat itu laksanakan permata, permata mutiara di dasar lautan. Fala yatahassalu al-lu'lu'a, maka tidak akan bisa menghasilkan, tidak akan bisa mendapatkan oleh seseorang al-lu'lu'a, akan permata mutiara yang berada di dasar lautan itu, illa minal bahri, kecuali di lautan. Jadi mutiara tidak ada di gunung, mutiara tidak ada di daratan, terkecuali mutiara itu adalah letaknya di dasar lautan. Wala yatawassalu illa lujjatil bahri, dan
tidak akan sampai oleh seseorang ke dasar lautan itu illa bissafinati, terkecuali dengan berkapal. Jadi orang yang ingin mendapatkan mutiara itu terpaksa dulu mencari kapal, nggak bisa berenang. Kada kawa berkunyung bermodal awak aja kada kawa, ada bakapal. Wa masala ba'duhum hadhihi salasah. Nah itu, jadi tadi kesimpulannya perumpamaan ulama tasawuf bahwasanya syariat itu seperti kapal dan tarekat itu seperti lautan, dan ilmu hakikat, ilmu nihayah itu laksanakan mutiara di dasar lautan. Tidak akan bisa orang mendapatkan mutiara yang di dasar lautan itu terkecuali seseorang dengan berkapal. Berkapalnya di lautan. Nah ini. Yang namanya lautan pasti ada angin, pasti ada gelombang. Jadi orang yang ingin mendapatkan ilmu, apalagi yang mau didapatkan ini adalah ilmu hakikat, nah ini pasti besar angin dan gelombangnya. Artinya ujian dan cobaannya luar biasa. Wa masala ba'duhum hadhihi salasah, dan telah mengumpamakan lagi sebagian ulama tasawuf ini yang tiga, binarjil, dengan buah kelapa, dengan buah nyiur. Pas syariatu, maka bermula ilmu syariat itu kal kasri, seperti koletnya, seperti sabutnya, seperti tamporongnya, itu ilmu syariat. Pasyariatu kal kasri zahiri, syariat itu seperti kulitnya yang zahir, seperti sabutnya dan temporongnya, itu syariat. Jadi kulitnya itu ada yang keras, ada yang telamah, macam-macam di kulit kelapa, di kulit nyiur itu. Begitu juga ilmu syariat itu ada yang agak susah kita mempelajarinya, ada yang enak, yang nyaman, ada yang sedang. Wa tariqatu kallabi, dan tarikat itu seperti kelapanya, nyiurnya, seperti nyiurnya itu. Wal haqiqatu kaduhni, dan ilmu hakikat itu adalah kaduhni, seperti minyaknya. Seperti minyaknya. Nah, jadi minyaknya itulah ilmu hakikat. Jadi kaduhni alladzi fi batinil labbi, hakikat itu seperti minyaknya yang ada di batin kelapa itu. Fala yatahassalu duna, maka tidak bisa menghasilkan oleh seseorang akan itu minyak illa ba'da daqqil labbi, terkecuali sesudah ini menghaluskan, terkecuali sudah memarut dan memeras itu kelapa itu nyiurnya, kecuali sudah diparut, sudah dikacak-kacak. Nah, santannya, nah sudah dikacak-kacak santannya, sudah dapat santannya baru ditanak, dijarang, hanyar mau menjadi minyak lama. Wala yatawassalu ilal labbi, dan tidak
Nah, diulang. Fala yatahassalu dahnu illa ba'da daqil labbi dan tidak bisa seseorang mendapatkan minyak itu terkecuali sesudah menghaluskan tadi, ya, memarut nyiurnya, diparut nyiurnya, dikacak-kacak, diambil santannya, hanya dijarang. Wala yatawassalu ilal labbi ila bi kharqil qashri, dan tidak bisa berhasil oleh seseorang ilal labbi kepada untuk mendapatkan kelapanya, untuk mendapatkan nyiurnya, ila bi kharqil qashri, terkecuali sesudah mengupas kulitnya. Jadi kecuali sesudah sabutnya, sesudah tempurungnya. Kalau sudah habis sabut tempurungnya, nah baru sampai kita ke nyiurnya. Sesudah sampai ke nyiurnya, nah hanyar diparut. Habis diparut, nah hanyar dikacak-kacak, diparah, nah, dengan banyu. Nah karena hanyar dia apalagi dijarang untuk mendapatkan minyaknya dalam beberapa waktu. Jadi prosesnya banyak. Wa yuqalu, dan ada lagi orang yang mengata li syariati ibadatun, syariat itu ibadah. Walit tariqati ubudiyah, tarikat itu adalah ubudiyah. Walil haqiqati ubudah, dan hakikat itu adalah ubudah. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaqi, telah berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, al ibadatu lil awam, ibadah itu adalah untuk orang awam, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin. Jadi ibadahnya bagi orang-orang yang awam, ibadatnya bagi orang yang awam, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Walil ubudiyah lil khawas, dan ibadahnya bagi orang yang hawas itu disebut ubudiyah. Walil ubudah li khasil khawas, ibadahnya bagi orang yang khawasul khawas itu disebut ubudah. Ini di tingkatan perawali sudah. Jadi kalau ibadahnya bagi orang yang awam itu disebut ibadah. Kalau orang yang hawas, para ulama besar, para kiai, ubudiyah. Kalau para wali sudah tingkatan atas, para wali, nah ini ibadah beliau disebut ubudah, karena tingkatan beliau adalah khawasul khawas. Sudah lanjut. Jadi tadi kesimpulan di dalam pembelajaran kita tidak bisa mempelajari ilmu batinnya sebelum kita mempelajari ilmu syariat dan ilmu tarekat. Jadi mantapkan dulu ilmu syariat, ilmu tarekat. Kalau sudah mantap, baru kita mempelajari ilmu hakikatnya. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah,
Dan di sini aku menunjukkan kepadamu dengan ilmu pemula. Ilmu pemula hidayah, yakni ilmu syariat, ilmu tarekat. Li tujarriba biha nafsaka, agar kamu dapat mencoba dengan ilmu bidayah itu, ilmu syariat, ilmu tarekat itu, nafsaka, akan dirimu. Jadi di sini aku isyaratkan, aku tunjukkan ilmu syariat, ilmu tarekat, supaya kita dapat mencoba dengan ilmu syariat dan ilmu tarekat ini untuk diri kita. Watamtahina biha, dan agar kamu di sini dapat menguji dengan ilmu bidayatul hidayah, dengan ilmu syariat dan ilmu tarekat itu, qalbaka, kepada hatimu. Jadi Jasidin, aku tunjukkan di sini ilmu syariat, ilmu tarekat, supaya bisa juga kamu melatih, kamu bisa melatih di hatimu ilmu syariat dan ilmu hakikat ini, karena ilmu syariat, ilmu tarekat ini. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha, maka kemudian jika sudah kamu menemukan akan hatimu kepada ilmu bidayatul hidayah, kepada ilmu syariat dan ilmu tarekat, ma'ilan, akan sebagaimana suka. Sudah belajar ilmu syariat, sudah belajar ilmu tarekat, sudah suka. Wa nafsaka biha mutawi'atan, dan jiwamu dengan ilmu syariat dan ilmu tarekat ini mutawi'atan, menyetujuinya. Hatimu suka sudah dengan ilmu syariat, ilmu tarekat ini, suka. Walaha qabilatan, dan dengan ilmu syariat, ilmu tarekat ini qabilatan, menerimanya, hati menerima. Padunaka at-talu'a ila nihayatikha, maka kamu dapat melalui melihat kepada ilmu nihayahnya, yakni kepada ilmu hakikatnya. Jadi kalau kita memang sudah mantap, hati kita sudah suka dengan itu, dengan syariat, dengan ilmu tarekat, dan kita sudah kita amalkan, nah dengan istiqamah, dengan mudawamah. Nah ini kalau sudah kita paham, mengerti ilmu syariat, ilmu tarekat, kita amalkan, sudah dengan istiqamah, dengan mudawamah, nah ini baru bisa kita melihat pada ilmu hakikat. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi pembelajaran kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.